kita semua kok hari ini pakai baju polisi. Ada yang buat nangkep-nangkep tangan. Ada apa ini? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Nanti ya. Aku tadi disuruh pakai baju polisi gitu pokoknya. Sama bawa ini buat yang tangkep-tangkep. Yang jahat. Ada apa? Tadi udah ngumpet belum? Oh, nanti ya Kak Esther ya. Kita nyanyi dulu. Oh, habis kita puji-pujian, nanti Kak Cidewi kasih tahu. Gitu ya? Kenapa? Kak Cis juga tahu nggak? Oh, nggak tahu juga. Nanti ya Kak ya. Pokoknya adik-adik kita puji-pujian yang bagus, baru Kak Cidewi bocorin. Baru ceritain rahasia kenapa pakai baju polisi. Kalau ini enggak, ya, Kak Cidewi. kalau enggak. Aduh, adik-adik, ayo adik-adik harus semangat. Kita ibadah sekolah minggu kali ini, adik-adik harus semangat. Nanti baru Kak Cidewi ceritain rahasianya. Terakhir ya rahasianya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kalau gitu kita langsung nyanyi lagu apa? Laskar Kristus. Asik nih Kak. Berjalan, berkuda, dor, menembak ya Kak Cidewi ya. Iya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap tembak ya adik-adik. Saya Laskar Kristus. Siap, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kristus. Udah nih adik. Kalau sudah kayaknya kalau nembak-nembak gitu ya, kayaknya udah semangat nih Kak. Coba Kak, lihat dulu. Ngintip dulu dikit. Emang adik-adik Tabernacle Family Junior itu jempol hebat ya. Iya hebat Kak Cidewi. Sekarang kita langsung doa aja ya Kak Cidewi. Doa ya, biar makin semangat Kak. Makin semangat, makin rahasianya nanti Iya, terbuka makin cepet ya. nih ya. Yuk kita menyanyi laguku di tanganmu. Sikap doanya adik-adik, lipat tanganmu, tutup matanya, kita memuji Tuhan ya. Di tanganmu, ku lihat pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi adik-adik, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau selalu menyertai kami. Kami selalu berada di dalam pemeliharaanmu. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarkan kami memuji, menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa sudah. Oh iya dong. Kayaknya kalau sudah doa, adik-adiknya sudah siap, Kak. Sudah semakin semangat. Nyanyinya juga semakin kayaknya ada yang semangat nih adik-adik nih. Gue bakal Esther Kak Cidewi mau lihat. Yang apa coba bocorin? Yang semangat tuh kayak apa coba? Yang lagunya apa nih? Gerakan-gerakan gitu. Yang nggak cuma nyanyi doang, tapi sambil bergerak. Coba gerakannya yang kayak apa? Aku tahu ini. Aku tahu. Adik-adik tahu nggak? Ini apa nih? Tahu nggak? Panjang. Tuh. Ini lebar. Ini. Satu lagi teman. Dalam. Hebat. Ayo adik-adik nyanyi bersemangat dan bergerak kayak tadi Kak Cidewi ya. Iya. Iya. Ayo mana tangannya adik-adik semangat dari kita ya Kak ya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan tinggi kasih Yesus, tinggi dan tinggi. Panjang dan panjang kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi ya. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Semangat. Kayaknya ya udah waktunya nih Kak. Semakin deket yang Kak Cidewi mau bocorin. Semakin membongkar rahasia. Kak Cidewi nggak tahu rahasianya apa ini tadi ya. Kak Cidewi yang mau ngomong rahasianya apa nih? Coba dibocorin ya. Ditulisin di papan tulis. Ya udah adik-adik, yuk sekarang kita mau mulai ya. Kita dengerin lagi menyanyi lagu apa kan? Firman Tuhanku dengar. Iya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kak. Kalau gitu semuanya adik-adik sikap yang bagus, sikap yang baik, berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Katakan sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik
lipat tangannya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan firman-Mu yang dapat kami terima dan kami jalankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu mengerti kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga berkati kami atas puji-pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shh, adik-adik, sekarang rahasianya. Aduh, tadi ya. Apa rahasianya nih? Kak Esther ingat nggak siapa yang diuber-uber? Yang mau ditangkap tuh sama siapa ya? Kak Cidewi lupa tadi tuh, lupa ingetin. Kak Cidewi? Itu firmannya mengenai Saul sama Daud. Betul kan? Iya. Siap. Betul kan? Siapa yang ngubah siapa ya? Siapa tahu nggak? Ya udah nanti dengerin sendiri aja nih adik-adiknya ya. Iya, pokoknya kita bocorannya dikit aja ya. Kalau dikit gitu, aja. Kita panggil kakaknya ya. Kakaknya. Yuk, mana tuh kakaknya tuh siapa ya? Kakaknya. Kak siapa tuh? Kak siapa? Itu Kak Oh, Kak Angel. Iya, dia ngumpet nih Kak Angel. Ayo, Kak Angel. 1, 2, 3. Ya. Panggilin Kak Angel nggak? Ya, Angel. Kak Angel. Yuk, Kak Angel. Ayo, Kak Angel. Tunggu ya adik-adik. Aku lagi ngejar penjahat. Aduh, di mana ya penjahatnya ya? Aduh, gak ketemu. Aduh. Nah, di mana nih ya? Gak ketemu penjahatnya. Udah, nanti aja deh. Sekarang, karena adik-adik udah di depan TV, udah duduk yang manis, kita dengerin firman dulu. Nah, kayak tadi tuh, kakak sebagai polisi lagi ngejar-ngejar penjahat. Cerita kakak hampir-hampir sama nih. Kejar-kejar juga. Ada yang tahu siapa yang dikejar? Ayo, yang ingat cerita-cerita kemarin pasti tahu. Siapa yang lagi dikejar? Iya, betul. Yang lagi dikejar adalah Daud. Dikejar sama siapa adik-adik? Dikejar sama Raja Saul. Nah, masih ingat nggak? Minggu lalu si Daud ini dikejar sampai mana? Ayo, ada yang ingat? Sampai lolos dari Raja Akis. Masih ingat? Dia lolosnya karena apa? Karena Daud pura-pura jadi gila. Ya, jadi karena si Daud ini berpura-pura jadi gila, akhirnya dia lolos dari Raja Akis. Nah, setelah lolos dari Raja Akis ini, si Daud terus aja jalan terus. Tapi dia nyesel adik-adik. Dia mulai ingat, aduh iya ya, dulu aku selalu minta penyertaan Tuhan. Aku selalu berdoa. Tapi sekarang aku udah gak inget lagi sama Tuhan. Aku udah gak pernah tanya lagi sama Tuhan. Aku menyesal nih. Aku udah gak pernah lagi tanya-tanya sama Tuhan sebelum melakukan apa-apa. Nah, si Bapak Daud ini nyesel adik-adik. Dan akhirnya dia mulai berdoa. Dia mulai minta ampun sama Tuhan. Dia mulai, sebelum melakukan segala sesuatu, dia mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini aku lari kemana lagi? Aku harus kemana? Nah, akhirnya Tuhan menuntun Daud ke sebuah persembunyian adik-adik. Tempatnya sih nggak terlalu nyaman, tapi yang penting aman. Nah,
si Daud ini dituntun Tuhan ke sebuah goa adik-adik. Goanya itu ada di kota Yehuda. Goanya ini namanya Goa Adulam. Nah, di Goa Adulam ini si Daud bersembunyi. Dia karena goanya ini di dalam goa, jadi Raja Saulnya nggak bisa menemukan Daud adik-adik. Dia bersembunyi di dalam goa. Nah, hal ini terdengar oleh keluarganya di Bethlehem. Akhirnya keluarganya si Daud ini yang ada di Bethlehem langsung buru-buru, ayo kita ke Bethlehem, nyusul si Daud aja di Goa Adulam katanya. Kenapa? Habis nanti kalau misalkan Raja Saul nggak ketemu sama Daud, nanti jangan-jangan kita lagi yang dibunuh. Aduh, nggak deh, mendingan kita cari Daud aja. Kita nyusul di Goa Adulam. Nah, akhirnya keluarganya Daud yang dari Bethlehem ini menyusul pergi ke Goa Adulam adik-adik. Nah, sesampainya di Goa Adulam, si Daudnya senang karena bisa bertemu dengan keluarganya. Akhirnya mereka bersama-sama tinggal di Goa Adulam. Dan ternyata bukan keluarganya doang adik-adik. Lama-kelamaan banyak orang datang. Ada yang sakit hati sama Raja Saul. Aduh, aku sebel sama Raja Saul. Aku gak suka sama Raja Saul. Nah, orang-orang yang gak suka sama Raja Saul akhirnya datang ke gua itu. Dan tinggal bersama-sama dengan Daud. Akhirnya lama-lama banyak orang datang. Akhirnya banyak banget adik-adik dan jumlahnya sampai 400 orang. Dan akhirnya si Daud ini diangkat menjadi pemimpin pelarian. Waduh, dia diangkat jadi pemimpin adik-adik. Nah, setelah Daud lihat, di dalam gua ini banyak orang begini gak nyaman sekali. Akhirnya si Daud pindah ke Moab adik-adik. Nah, di Moab ini dia bertemu dengan seorang nabi. Namanya Nabi Gad. Nah, di Moab ini si Nabi Gad kasih pesan adik-adik. Pesannya apa sih? Coba kita lihat di 1 Samuel 22 ayat 5. Tetapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Nah, pada saat si Daud ini udah pergi, ternyata si Raja Saul dengar adik-adik. Wah, ternyata ya si Daud ada di situ ya. Waduh, dan si Raja Saul ini tahu dari mana adik-adik? Adik-adik ingat nggak cerita Kak Caca minggu lalu? Ada seorang pegawai Saul yang melihat Daud. Ayo, masih ingat siapa namanya? Namanya Doeg adik-adik. Nah, Doeg ini lapor sama Raja Saul kalau dia ngelihat Daud di kota Nob. Dan ternyata Daud ini ditolong oleh seorang imam namanya Imam Ahimelek. Imam Ahimelek ini memberikan roti dan pedang kepada Daud adik-adik. Wah, terus Raja Saul, ternyata dia dibantu sama Imam Ahimelek nih. Nah, sesudah itu akhirnya si Raja Saul ini memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Imam Ahimelek adik-adik. Panggil semua keluarga Ahimelek. Ahimelek beserta keluarganya semua panggil katanya. Nah, setelah ditanya-tanya, "Kamu membantu Daud ya?" katanya. Setelah itu kita baca lagi di 1 Samuel 22 ayat 16. Apa yang dibilang sama Raja Saul? Tetapi Raja berkata, "Engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Nah, karena
si Imam Ahimelek ini ketahuan bantu Daud, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Imam Ahimelek ini dibunuh. Semua keluarganya juga dibunuh adik-adik. Tapi ada satu orang yang lolos adik-adik. Yang lolos adalah Abiatar. Imam Abiatar ini adalah anak dari Ahimelek. Dia lolos adik-adik. Dia lolos dari pembunuhan Raja Saul. Dia lari adik-adik. Dan akhirnya dia cari Daud adik-adik. Dan akhirnya dia bertemu dengan Daud. Dia ceritain semuanya. Dia ceritain bahwa Doeg memberitahukan kepada Raja Saul bahwa Daud ada di kota Nob. Dan kemudian Doeg mengkhianati Imam Ahimelek. Dia memberitahukan bahwa Imam Ahimelek membantu Daud, memberikan roti, memberikan pedang. Nah, akhirnya Imam Ahimelek dibunuh. Bukan cuma Imam Ahimeleknya doang, seluruh keluarganya. Dan 85 imam semuanya dibunuh. Cuma aku aja yang lolos. Aku cepet-cepet lari. Dan di kota Nob semuanya juga dibunuh penduduknya adik-adik. Jadi daerah Nob ini, negeri Nob ini musnah adik-adik karena semua penduduknya dibunuh sama Saul. Nah, si Daudnya ini sedih adik-adik karena gara-gara dia jadi Imam Ahimelek dibunuh dan Abiatar sudah kehilangan keluarganya, semua keluarganya, cuma dia doang sendirian. Akhirnya si Daud bilang, jangan khawatir, aku akan melindungi kamu. Nah, gak berapa lama si Daud dengar ada kabar lagi adik-adik bahwa orang-orang Filistin sudah masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau merebut kota Kehila. Waduh, kan gawat nih katanya. Aduh, udah deh, coba aku tanya sama Tuhan, gimana nih? Apakah aku harus menolong atau enggak ya? Aku pengen nolong tapi aku tanya deh. Akhirnya Daud bertanya sama Tuhan adik-adik. Terus jawaban apa sih? Tuhan jawabnya apa? Coba kita baca di 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah, berarti sama Tuhan disuruh menyelamatkan kota Kehila adik-adik. Dia mulai bersiap, dia bilang sama teman-temannya yang ada di situ bahwa dia mau menyelamatkan kota Kehila. Tetapi orang-orangnya, teman-temannya yang ada di sekitar Daud itu malah, nanti kalau kita bantuin perang di Kehila, nanti kita malah ketahuan sama Raja Saul. Nanti kita ketahuan kalau kita ada di kota Kehila. Malah nanti Raja Saul nangkep kita lagi. Nggak mau katanya. Terus si Daudnya, bingung lagi adik-adik, gimana nih? Terus dia tanya lagi sama Tuhan. Dia tanya lagi yang kedua kali. Gimana nih Tuhan? Kita baca lagi. Di 1 Samuel 23 ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah. Pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, si Daud tanya lagi yang kedua kali sama Tuhan. Dan jawabannya apa? Disuruh menyerang orang-orang Filistin itu di Kehila. Dan akhirnya orang-orangnya Daud ini menyerah adik-adik. Ya udah deh, kita bantuin kota Kehila nyerang Filistin. Dan akhirnya mereka menyeranglah orang-orang Filistin itu di kota Kehila. Dan benar adik-adik, mereka menang. Daud menang. Daud beserta orang-orangnya, mereka menang.
Terus, tapi, waduh, gawat. Bener aja adik-adik, Raja Saul denger. Nah, Daud ada di kota Keila nih. Wah, kita mesti bersiap-siap untuk nangkap Daud di kota Keila. Akhirnya Raja Saul menyuruh untuk menyiapkan pasukan untuk menyerang Daud di kota Keila. Untungnya Daud ini juga punya mata-mata adik-adik. Dia punya mata-mata di sekitarnya Raja Saul. Nah, mata-matanya Daud ini kasih tahu si Daud. Daud, hati-hati, Raja Saul mau menangkap kamu di kota Keila. Nah, benar aja kata si Daud. Ternyata Saul mau nangkap aku di kota Keila ini. Aduh, gimana nih? Bener nggak ya Raja Saul ini bakal nyerang? Tapi kan aku udah nolongin kota Keila. Pasti rakyat Keila mau deh bantuin aku. Pasti mereka nggak bakalan ngaduin aku. Pasti bakal ngelindungin aku, ngumpetin aku supaya nggak ketahuan. Kan aku sudah menolong mereka. Tapi, wah, jangan-jangan atau malah aku nanti diserahin ke Raja Saul. Gimana ya nih ya? Aku tanya Tuhan dulu deh. Dan akhirnya si Daud ini tanya lagi sama Tuhan. Gimana nih? Tuhan, aku ini akan diserahin ke Raja Saul nggak ya sama rakyat ini? Raja Saul beneran bakalan datang nggak? Dia tanya sama Tuhan adik-adik. Dan ternyata Tuhan bilang, bener, Raja Saul bakalan datang. Terus si Daud tanya lagi, aku bakalan diserahin Tuhan sama mereka. Dan Tuhan jawab, benar, mereka akan menyerahkan kamu kepada Raja Saul. Waduh, kalau begitu kita harus cepat-cepat nih pergi dari Keila. Nah, akhirnya Daud memimpin orang-orangnya untuk segera pergi dari kota Keila. Si Raja Saulnya yang dengar bahwa si Daudnya udah pergi dari kota Keila, akhirnya nggak jadi menyerang kota Keila karena udah nggak ada Daud. Buat apa? Nah, adik-adik juga harus seperti Daud. Awalnya Daud nggak minta pimpinan Tuhan, jadi dia dikejar-kejar sampai dia capek. Dia nggak tahu lagi harus kemana. Tapi karena dia berdoa, dia meminta tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan kasih tahu, ini ke sini, ini ke situ. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan ternyata Daud selamat adik-adik. Selamat dari Raja Saul. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus seperti Daud. Kalau mau melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa dulu sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, supaya kita bisa menghadapi apa yang harus kita hadapi dan kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Ya, untuk itu adik-adik gak boleh sama sekali melupakan Tuhan. Apapun itu, kita harus berdoa dulu. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, cerita kakak sampai di situ. Nah, ada apa dengan Daud? Apakah Daud nantinya akan ketangkap sama Saul? Masih ada lanjutannya adik-adik. Dari kota Keila ini, Daud kemana ya? Nah, adik-adik harus dengerin cerita kakak minggu depan ya. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu. Ayo sikapnya yang baik karena kita mau berdoa buat Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan ya. Yuk sikapnya yang baik. Oke, udah siap? Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu meminta pimpinan dan petunjuk-Mu. Ajar kami selalu Tuhan untuk taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar
kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau yang memimpin selalu hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dede. Ya, tadi kan adik-adik udah dengerin firman Tuhan, terus sudah memuji Tuhan juga. Sekarang saatnya kita buat ayat emas dan aktivitas. Buat adik-adik yang sudah bisa baca tulis dan ada tugas, yuk siapin bukunya sama alat tulisnya. Kita tulis ya, sekarang tanggal 19 Februari 2023. Judulnya, Daud menyelamatkan Kehila. Judul, Daud menyelamatkan Kehila. Bahannya dari 1 Samuel 22, 23, ayat 1 sampai 13. Sekarang ayat emasnya ya. Yuk, buat adik-adik yang sudah bisa baca, disiapin Alkitabnya, kita buka di Mazmur 37 ayat 23. Dibuka di Mazmur 37 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, sudah selesai Alkitabnya, kita simpen dulu. Sekarang saatnya aktivitas. Adik-adik siapin gambar, ini kakak ada gambar kaki. Warnanya bebas, boleh apa aja. Terus lidi, sedotan. Ini bekas lakban. Sama lakban terus gunting. Udah itu nanti yang gambar kaki adik-adik gunting. Nanti digunting, kalau udah selesai nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti lidinya adik-adik tempel di bekas lakban. Pakai lakban yang ini ya, yang kakak siapin. Ditempel kanan kiri. Satunya di sini. Satu lagi di sebelahnya, di sebelah sininya. Jadi sebelahan ya dek, ya adik-adik. Tempel pakai lakban. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu yang kakinya kita tempel pakai sedotan.
Satunya di sebelah sini. Satu lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini kakinya. Nah, yang ini adik-adik masukin. Nah, jadi deh nanti kalau ini adik-adik giniin, nah dia bisa jalan. Oke, aktivitasnya sampai sini aja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.